Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Salsete Kasari. Di video kali ini aku tuh bakalan sharing session tentang program studi. Jadi tuh kan banyak tuh yang DM aku, Kak, sharing dong program studinya apa. Maksudnya tuh di sekolah vokasi kan ada beberapa program studi. Nah itu kan kayak susah banget cari informasinya, apalagi lagi pandemi gini. Dan sebenarnya aku tuh pengennya tuh bikin video itu langsung dengan orangnya, tapi karena lagi pandemi gini kita harus stay at home, jadi kita lewat Zoom aja ya. Dan dimulai dari prodi aku, yaitu Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Siapakah narasumber pada hari ini? So, just keep on watching. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Salsete Kasari, dan bersama saya Andika Erlangga Bimantoro. Saya dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, angkatan 56. Masuk jurusan ini tuh lewat jalur apa sih, Dik? Kan ada 3 tuh jalurnya, USMI, BUD, reguler. Kalau Andika masuk jalur mana tuh? Kalau saya alhamdulillahnya tuh masuk lewat USMI karena saya direkomendasikan oleh sekolah saya juga. Oke, kalau boleh tahu nilai rata-ratanya berapa tuh, Dik, waktu itu? Kalau di sekolah saya, berhubungan sekolah saya itu sekolah favorit, saya termasuk ke nilai yang di bawah. Maksudnya kayak sekolah teman-teman saya itu nilai rata-rata itu di atas 9, sedangkan saya itu cuman 86,7. Ya Allah, 86,7 itu cuma ya bagi Andika ya. Temen-temennya berapa itu ya? Oh iya, sebelumnya Andika ikutan gak sih SNMPTN, SBMPTN gitu-gitu, tes lainnya di luar USMI ini? Ikut gak kok? Saya ikut, tapi SNMPTN nggak masuk kuota. Jadi saya coba SBMPTN, dan SBMPTN itu saya milih IPB juga. Jurusannya itu saya milih fakultas peternakan. Tapi saya memilih fakultas itu karena saya mikir nilai SBMPTN saya itu nggak memungkinkan untuk saya daftar ke fakultas lain. Terus yang kedua itu saya coba ikut STAN. Sebenarnya saya nggak tertarik juga ke STAN, tapi saya disuruh orang tua saya dan tidak lulus karena ada 2 nilai yang kurang memadai gitu. Kemudian untuk Poltekkes juga daftar lewat rapot, dan sampai hari ini saya belum ngecek karena saya udah masuk ke USMI juga. Oke. Perasaannya gimana tuh waktu awal-awal masuk USMI? Kan USMI diumuminnya lewat website ya, Dik ya? Kalau nggak salah, kalau temen-temennya. Itu gimana tuh perasaannya? Sebenarnya sih nggak expect karena mungkin di jurusan gizi itu banyak nilai yang di atas saya. Ternyata pas saya cek, awalnya kan saya disuruhnya kan daftar 3 prodi ya, Kak. Saya itu pertama itu jurusan gizi, yang kedua itu jurusan manajemen agribisnis, yang ketiga itu jurusan teknik dan manajemen lingkungan. Pas saya buka waktu itu jam 4 sore, saya keterimanya di teknik dan manajemen lingkungan. Kemudian saya cek untuk kedua kali, ketiga kali masih sama, dan ada informasi bahwa yang benar itu di atas jam 6. Nah, akhirnya saya cek lagi kan di atas jam 6. Dan alhamdulillah saya keterima di jurusan gizi yang saya mau gitu, Kak. Alhamdulillah ya. Dan emang iya sih waktu itu juga sempet ya, waktu pas zaman Andika itu kan banyak banget miskomunikasi dari sistem IPB-nya, karena yang awalnya itu diterima, pas buka jasa setelah di atas jam 6 banyak ternyata ada yang ya, Kak, ternyata nggak keterima. Untung Andika keterima ya, cuma beda jurusan doang. Untungnya Kak, itu kayaknya kalau kayak gitu lebih sakit sih, Kak, sebenarnya. Lebih sakit ya, udah di PHP gitu ya, udah senang. Terus Andika belajar apa aja sih kalau di gizi itu? Kan kita kayak nggak pure banget gizi tuh, pasti ada masak-masak yang gitu deh. Apa aja tuh, Dik? Belajar apa aja, Dika? Sebenarnya pas awal semester 1 juga saya ngiranya ini bakal masak-masak karena banyak matkul di semester 1 itu yang dasar-dasar, seperti itu ada masak, terus ada dasar-dasar untuk ke ilmu gizi untuk tahap selanjutnya. Kemudian untuk semester 2 ini baru kalian akan dihadapi oleh
mata kuliah yang berhubungan dengan gizi, dan untuk memasak-masaknya itu dikurangin karena sudah ada di semester 1. Kemudian untuk semester 3 juga itu lebih fokus ke jurusan gizinya gitu Kak. Oke. Nah waktu awal-awal itu Andika ikut ini nggak, matrikulasi nggak atau nggak ada? Ada kan ya? Ikut matrikulasi. Iya matrikulasi. Nah itu 2 matkul ya? Apa tuh, Aptikom sama Dasar Ilmu Gizi? Iya betul Kak. Nah itu Andika ada yang nilainya dapat C terus harus ngulang nggak? Alhamdulillahnya nggak ada. Tapi untuk Aptikom sendiri saya kurang memahami karena saya kurang dapat, kayak misalnya orang ngejelasin tapi kayak langsung diimplementasikan, itu menurut saya kurang bisa. Kemudian untuk dasar gizi sih alhamdulillahnya banyak teman yang membantu saya. Kemudian dosen di gizi juga, dosen di gizi juga termasuk ke dosen yang ramah dan baik gitu Kak. Oke, ramah dan baik karena Andika anak emasnya kali ya. Anak ini banggakan enggak ya? Enggak ya. Andika kan cowok ya, masak-masak itu kayak cowoknya jarang nggak sih masak-masak? Dia nemu kendala nggak sih waktu awal-awal gitu tuh kayak, nggak enak banget masak-masak atau susah banget gitu? Gimana tuh? Sebenarnya kendalanya paling dipandang sama teman-teman beda prodi sih Kak. Kayak tuh cowok masak sih apa sih? Ya menurut saya jika itu passion kamu dan kamu itu suka, lakuinlah itu selama itu masih positif gitu. Untuk kesulitannya sih paling kayak misal awal-awal masak kayak harus nimbang berat bahannya, terus ngitung energinya. Nah itu pasti kalian udah belajar di dasar gizi sih. Oke, jadi udah di luar kepala ya. DKBM ya? DKBM apa DBM sih harus di luar kepala? Ya, DBMP nih? DBMP ya? DBMP di luar kepala. Efektifan offline atau online nih, karena kan kita kan notabene banyak praktikum ya. Kalau online tuh kayak gimana sih? Gitu. Menurut Andika? Kalau menurut saya lebih efektif ke offline karena di sana kami dibantu oleh asdos dan oleh dosen dan dibimbing sampai makanan itu jadi. Misalnya kita kurang tahu tentang membedakan jahe dengan lengkuas. Nah di sana tuh pasti bakal dikasih tahu, oh ini jahe ini lengkuas. Kalau misalnya di rumah kan agak susah juga, terus belanjanya juga kan kalau misalnya kita nggak sempet pasti bakal keteter juga sih Kak. Terus kalau misalnya ulangan kayak gitu yang mengharuskan praktikum nih Dik, itu ulangannya apakah berbentuk video ataukah kayak gini secara virtual online atau gimana tuh? Kalau ujian? Kalau kemarin terakhir Kak semester 3 kita lewat Zoom dulu. Jadi nanti dosennya meriksa kita nyiapin bahannya berapa gram, berapa sendok, terus kemudian untuk alat-alatnya kita sediakan juga. Nanti sambil di Zoom itu harus on cam, ditunjukin bahannya satu-satu. Kemudian istirahat sejam itu kita untuk memasak dari awal persiapan sampai akhir penyajian, dan kemudian habis sejam itu kita akan di Zoom lagi untuk melihat hasilnya apakah sesuai dengan resep atau tidak gitu Kak. Jadi nanti dinilai dosennya juga. Terus Dika pernah nggak sih kayak terjadi kayak apa ya, Dika tuh nggak bisa gitu ngolahnya, atau enggak gagal, gosong, atau enggak yang harus dibikin nasi malah jadi bubur gitu? Pernah nggak sih Dik kayak mengalami kegagalan gitu dalam memasak? Pastinya pernah Kak. Kalau misalnya kita nggak ada kegagalan, udah itu master banget Kak. Jadi saya kalau misalnya saya habis masak, makanannya enak, saya makan. Tapi kalau misalnya makanannya kurang enak, mungkin nanti saya kasih ke adik saya gitu Kak. Iya parah banget sih, giliran enak aja dimakan sendiri ya. Emang dimakannya nggak bareng teman-teman gitu Dik? Oh kalau di kampus, iya dibarengin sama teman-teman. Kalau misalnya di rumah itu nggak, saya sendiri kalau nggak sama adik saya gitu. Nah di antara semua mata kuliah nih, semua mata pelajaran di gizi ini, Andika lebih suka mana nih? Pilih satu yang disuka sama yang nggak disuka nih, beserta alasannya.
Satu yang disuka dan yang nggak disuka. Nanti dosennya nonton nggak? Gak apa-apa, emang nonton. Gak apa. Gak apa-apa. Saya dari semester 1 lebih suka kayak masaknya sih Kak. Kemudian untuk gak sukanya paling anatomi dan fisiologi ya. Karena mungkin setiap minggu kuis, tapi dari setiap minggu kuis itu kita bisa memahami pelajaran tersebut, jadi kita agar lebih paham gitu. Benar banget. Biar lebih gampang juga gitu. Mungkin itu strategi dosennya untuk agar mahasiswanya itu lebih memahami pelajaran tersebut. Prospek kerjanya sendiri nih, ini apa sih? Jurusan ini prospek kerjanya apa sih? Menurut Tika sendiri nih apa nih? Kalau menurut saya dari kemarin-kemarin sharing sama Kating itu diadakan makrab itu, menurut saya kita nggak prospek ke ahli gizinya, kita prospek ke misalnya chef, terus kemudian untuk wirausaha juga bisa, terus untuk kerja di rumah sakit sebagai pengolah dan pengawas kayak penghitung kandungan gizi itu juga mungkin bisa gitu. Nah, untuk Andika sendiri pengen jadi ahli gizi nggak? Atau pengen jadi chef gitu? Sebenarnya saya pengennya sih kerjanya di industri sih Kak. Oh, industri makanan. Terus nanti, terus nanti Andika mau lanjut kuliah atau enggak nih? Atau langsung kerja gitu? Kan mengingat tahun depan ya. Iya benar. Kalau saya rencananya abis lulus saya cari kerja dulu, kayak misal setahun atau 2 tahun kita cari pengalaman dulu dari mulai rendah, mungkin nanti bisa naik jabatan. Kemudian abis itu saya kuliah, melanjutkan, nanti saya cari informasi entah itu di swasta, entah itu di negeri. Kemudian kalau bisa sambil kuliah itu sambil kerja. Andika itu apakah menjadi seorang kura-kura atau kupu-kupu? Saya jadi kura-kura karena karena di organisasi ini kita bisa ngebuka pikiran kita, bisa nanti cari pengalaman untuk dunia kerja, misalnya cari inovasi-inovasi baru di bidang kita nanti kerja gitu kan. Kemudian untuk mencari relasi, misalnya nih Kak, saya kan baru wirausaha berjualan nih Kak, nah nanti kita bisa nawar-nawarin tuh ke mereka gitu Kak, ke teman-teman organisasi kita. Tadi nih game yang masuk dari adik tingkatnya, bukan adik tingkat sih, calon mahasiswi di MIGMG ini. Nah katanya tuh dosennya tuh galak-galak nggak sih, galak-galak nggak sih? Kayak yang jujur aja ya, yang jujur. Kalau di gizi sendiri, mayoritas dosennya itu baik, ramah, disiplin, itu paling penting. Untuk dosen yang mungkin kayak galak atau apapun itu sih sedikit, mungkin bisa dihitung 1-2 dosen, karena kan di gizi sendiri itu dosennya itu termasuk ke dosen sedikit ya kayak, dan untuk mungkin ada 1 di bawah 10 dosen kali ya kayak dosen di gizi itu. Jadi mayoritas sih baik, ramah sama disiplin sih. Iya sih ya. Yang penting sih disiplin ya Diknya, karena kalau misalnya nggak disiplin ya pasti kena marah gitu ya. Iya. Sama jangan macem-macem sih kalau kata saya. Ikutin perintah dosen aja. Jangan macem-macem tuh kayak gimana tuh? Jangan macem-macem, bikin penasaran. Kayak misalnya kita disuruh ngitung itu jangan pakai buku DBMP atau DKBM gitu kalau misalnya offline. Nah tapi kalian tuh kayak gimana ya, kayak bikin contekan atau kayak bikin rumus gitu, itu jangan sih kalau kata saya. Misalnya kalian nggak bisa itu, udah kalian nggak bisa aja gitu Kak, jangan sampai dimacem-macemin gitu Kak. Soalnya pernah ada kejadian gitu teman kamu atau mungkin Andika sendiri yang buat contekan terus ketahuan? Nggak ada sih Kak, mungkin ke teman saya, tapi saya lupa juga sih Kak kapan itu terjadinya. Matkul-matkulnya sesuatu apa sih? Matkul apa? Statistik terus? Ya, dietetik. Tapi kalau statistik sih saya kayak misalnya
dijelasin sama dosen, saya langsung ngerjain karena kalau misalnya besok-besoknya pasti ada aja satu atau dua cara yang mungkin saya lupa gitu kak. Mudahan nih, soalnya pengen game sedikit ya buat apa ya, ice breaking lah. Tapi Jentika rulesnya tuh harus jawab cepat. Misalnya alasannya nih, siap? Dulu nggak ngomong tuh dulu siap. Oke. Dosen tegas atau dosen yang lemah lembut? Tegas. Kenapa? Dosen tegas kak. Iya, kenapa tuh? Karena kalau misalnya tergantung sih, kalau saya mahasiswanya kayak leha-leha, tapi kan gimana kalau dosennya kalau mahasiswanya leha-leha terus dosennya lemah lembut, itu pasti bakal ngaruh ke si mahasiswanya, itu bakal kayak leha-leha seterusnya gitu kak. Kalau misalnya dosennya tegas, sekali tegas itu mahasiswa ditegasin kayak misalnya dimarahin sedikit, nah pasti kalau saya bakal merubah itu semua jadi sesuai kata dosennya sih kak. Oke. Pertanyaan kedua nih, punya cewek sekampus atau di luar kampus? Apa tuh? Pengennya di luar kampus. Waduh, pupus dong harapan yang di dalam kampus, tidak bisa memilih. Enggak sih, sebenarnya tergantung juga sih kak. Kalau misalnya sesuai sama apa ya namanya? Apa tuh? Apa tuh? Kayak cocok sama saya di dalam kampus juga nggak apa-apa gitu. Udah punya berapa di dalam kampus? Belum kak, belum ada. Belum. Kayak soalnya tuh kayaknya tampang fuckboy-nya tuh terlihat pengen jelas. Gak ada kak, belum ada cewek. Belum ada cewek. Oke, pertanyaan ketiga, Anfis atau dietetik? Anfis. Kenapa tuh Anfis? Kalau menurut saya masih bisa dipahami oleh diri saya. Kalau dietetik bisa sih, tapi itu agak susah untuk disambung-sambunginnya. Kayak itu ada beberapa materi-materi dasar yang digabungin gitu kak kalau dietetik. Oke. Selanjutnya, dekorasi hidangan atau praktikum masak? Praktikum masak. Kenapa tuh nggak milih dekorasi hidangan? Kalau dedehan tuh nggak usah masak gitu, tinggal garnis-garnis. Gimana tuh? Kenapa? Kalau saya garis-garis gitu agak susah ya kak. Kayak misalnya kita harus buat wortel, kita harus buat mawar dari wortel, itu saya nggak bisa gitu kak, sampai hampir kebeset ya tangan saya, kan itu udah biasa kalau kebeset kayak gitu. Kalau misalnya kalau masak itu ya kita bisa lihat resep, terus diolahnya itu kayak bareng teman kelompok, itu gampang gitu kak kalau masak. Kalau dekorasi itu dijelasin sama dosennya, terus kalau misalnya kita ada satu atau dua hal yang lupa, udah gitu kayak lempeng aja gitu kak, kayak gitulah pokoknya, nggak bisa mengurangi nilai gitu. Akademik atau organisasi? Akademik. Kok kayaknya ragu-ragu sih? Akademik. Kenapa tuh? Akademik. Kenapa Karena tuh? kan saya kuliah emang pengen ngejar akademiknya sih kak. Kalau organisasi itu kayak pendamping aja, kayak pendamping agar nanti akademik kita itu jadi bagus gitu kak. Ketinggalan alat masak atau ketinggalan baju masak? Pilih salah satu. Ketinggalan alat masak. Kenapa? Karena kalau baju masak kayaknya kita nggak pakai baju masak nggak boleh masuk deh kayaknya. Kalau iya sih sama aja, kalau ketinggalan alat masak juga sama aja. Mungkin kalau misalnya ketinggalan alat masak sih kita bisa minjem sama teman kita sih kak. Kayak misal dia bawa teman saya yang kelompok sama saya bawa pisau 2, nanti minjem dong pisaunya buat masuk ke dapur gitu kak. Mending masak masakan Indonesia atau luar negeri? Luar negeri. Kenapa tuh? Lebih simpel, Ya, lebih gampang gitu sih kak. Menurut saya kalau misalnya Indonesia, kalau misalnya harus beberapa bumbu dan rempah harus disatuin, kan saya lupa. Kadang kalau nggak lihat resep juga lupa ya kak. Lebih ke makanan luar sih kak. Saya mau ngasih motivasi dikit aja. Kalau misalnya kalian udah capek ngejalanin kuliah ini atau ngejalanin apapun itu, ingat tujuan awal kalian itu untuk mencapai sesuatu itu apa, dan itu harus kalian tuh harus tetap memotivasi diri kalian itu bahwa kalian itu bisa. Karena kalau misalnya
kalian nggak bisa memotivasi bahwa diri kalian itu nggak bisa, itu pasti terus sampai ke depannya itu kalian nggak bisa. Kalau misalnya kalian memotivasi bahwa diri kalian itu bisa dan mampu untuk menjalani suatu matkul tersebut, itu pasti bisa ke depannya gitu Kak. Oke, wah, motivasi yang sangat berguna sekali ya, karena emang banyak yang orang-orang juga ngeluh, gak enak banget ya ternyata kuliah tuh banyak tugas gini-gini. Emang kenyataannya harus dihadapi ya Dika, emang kayak gitu ya kan? Iya benar. Oke, makasih Dika atas waktunya. See you next time. Dadah. Oke Kak, sama-sama. Dadah, terima kasih Kak. Nah, untuk kalian nih, biar lebih dalam lagi mengenal jurusan manajemen industri jasa makanan dan gizi, aku bakalan kasih tahu nih seragam-seragam apa yang dipakai di jurusan ini. Jadi, kita ini tidak memakai baju bebas ya teman-teman, beda sama prodi lain, tapi kalian gak usah khawatir ya, karena ini juga ada positifnya kalian nggak usah mikirin OOTD kalian, mikirin baju kalian besok mau apa, mau pakai outer yang mana, mau pakai rok yang mana, ya kan? Pokoknya kita tuh harus sesuai SOP, bener-bener standar operasional banget. Dan kalau misalnya dilihat tuh, kalau misalnya kita lagi jalan, kayak, wih rapi bener gitu kan. Nah, untuk hari Senin kita menggunakan hitam putih, Selasa, Rebo, dan Kamisnya kita memakai tambahan nih rompi oren. Nah, ini rompi ini tergantung angkatannya. 53 oren, 54 merah, 55 oren lagi, 56 nya merah lagi gitu teman-teman. Nah, untuk hari Jumatnya kita menggunakan batik. Nah, batik juga itu tergantung angkatan, tergantung tiap tahunnya, kadang ganti, entah itu ganti model atau ganti warna gitu kan. Terus hari Sabtunya kita kembali lagi memakai hitam putih, itu kan gak usah mikirin baju gitu. Nah, baju-baju tambahannya itu ada baju masak 1 set, jadi bajunya terdiri dari kerudung, terus terdiri dari apron dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian juga akan membeli jas lab, digunainnya ketika di lab, dan biasanya itu mata kuliahnya tuh metabolisme zat gizi itu di lab, mainannya di lab. Selanjutnya ada alma mater dong tentunya, ini di awal pasti udah dapet alma mater. Dan ya, kita pakai ini kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan khusus nih teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jurusan ini cukup terbilang banyak ya. Dan juga menurut aku sedih banget waktu pas mau ngadain acara besar di mall di Bogor, Botani Square kalau kalian tahu. Itu tuh kita tuh mau ngadain acara besar-besaran tentang apa ya, pengembangan produk, dan tim aku sendiri itu bikin produk kueku anemia. Jadi kueku ini bisa untuk orang-orang yang mempunyai anemia, apalagi perempuan-perempuan nih yang kayak lagi menstruasi kan pasti ya kurang zat besi gitu, jadi wajib nih makan ini. Malah promosi, tapi ya barangnya udah gak ada sih karena kita nggak buat, karena kita nggak produksi. Waktu itu mau produksi tapi ternyata corona, jadi kita harus di rumah masing-masing. Untuk mata kuliahnya segini. Kita mata kuliahnya dalam waktu 4 semester itu kita belajar biasa gitu, belajar di kelas. Tapi untuk 2 semester yang lagi kita menjalani PKL, praktik kerja lapang, yang harusnya sekarang aku PKL di rumah sakit dan di industri makanan, tapi ternyata harapannya pupus deh teman-teman, karena ya ini pandemi. Jadi aku pakai data sekunder, jadi data rumah sakitnya kita olah secara di rumah aja gitu. Sedih banget, banyak banget kehilangan momen. Ya mungkin cukup segini aja nih aku jelajah prodi pada prodi manajemen industri jasa makanan dan gizi. Kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah aja, entar pasti bakalan dijawab. Dan juga jangan lupa semangat ya, dan tetap stay at home. So ya, mungkin cukup sekian video dari aku untuk hari ini. Dadah!